Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Twilight atau Rembang yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah mungkin sekitar mendekati 2.400 data, artinya 2.400 hari, yang coveragenya sudah meliputi 5 benua, sejak dari New Zealand di bagian selatan bumi sampai dengan wilayah Arktik dekat Kutub Utara, yang meliputi 5 teritori politik, 4 di Eropa, yaitu Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Greenland, dan satu lagi di benua Amerika, itu di Alaska. Pada kali ini saya akan mengunggah video untuk mengomentari tentang translasi dan rotasinya rimon cyanipar. Itulah sebabnya judul video saya ini saya beri judul komentar tentang translasi dan rotasinya rimon cyanipar. Titik 2, diperlukan akses pada ijazah asli quote-unquote-nya Pak Jokowi. Saya tidak sempat menonton video ketika Rizmon Cyanipar melakukan koreksi dan analisis translasi dan rotasi yang kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Padahal setelah beberapa bulan sebelumnya mengatakan bahwa ijazah tersebut 11.000% palsu. Nah, ini yang agak kan di situ, agak paradoksnya di situ. Saya baru tahu duduk perkaranya ketika saya tonton penjelasan Roy Suryo di Rakyat Bersuara kemarin. Rupanya yang dimaksud adalah koreksi translasi, rotasi, dan pencahayaan atas foto ijazah Pak Jokowi tersebut. Penjelasan Roy Suryo yang saya tangkap, kesimpulannya ijazah Pak Jokowi yang tadinya palsu menjadi asli itu, menurut Rizmon itu, karena koreksi translasi, rotasi, dan pencahayaan tersebut telah menyebabkan timbulnya lintasan cap di atas foto Pak Jokowi. Jadi yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Jadi itulah kemudian makanya Rizmon menyimpulkan bahwa itu ijazah itu asli. Rupanya sumber objek yang menjadi sumber diskusi adalah tetap foto ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi yang diklaim sebagai ijazah asli. Namun karena pemotretannya yang serampangan menjadi mencong atau skew, gitu ya, mencong. Proses digitalisasi yang skew seperti ini sebetulnya dapat dihindari, dapat dicegah ya kalau dilakukan melalui flatbed scanning, ya, sehingga bebas distorsi dan tidak mencong. Belakangan Andi Azwan juga menampilkan yang diklaimnya sebagai hasil scan ijazah Pak Jokowi yang tidak lagi mencong. Namun justru lambang UGM-nya yang seharusnya simetris ke segala sisi karena basis desainnya adalah lingkaran, ternyata jadi rada gepeng. Kemudian Roy Suryo mengatakan jadi perot. Ya, jadi memang anulah ini. Tampaknya ini juga akibat koreksi geometris yang serampangan juga. Mungkin hanya menggunakan semacam Photoshop atau Corel Draw dan sebagainya gitu. Jadi bukan tidak melalui algoritma image processing yang robust lah kira-kira gitu. Sekarang mari kita analisis apa itu yang dimaksud dengan proses transformasi geometris, translasi, rotasi, dan pencahayaan yang disebutkan oleh Rizmon menurut apa yang saya dengar dari Roy Suryo di suara rakyat atau rakyat merdeka ya. Aiman Wicaksono itu. Pertama, harus dicatat harus dipahami bahwa sebuah citra atau foto digital sebetulnya mengandung informasi 3 dimensi meskipun wujudnya 2 dimensi ya, meskipun 2 dimensi itu. Wujud 2 dimensi direpresentasikan dengan jumlah piksel yang terdapat pada citra yang merupakan perkalian atas berapa jumlah piksel pada kolomnya. Jadi ini pada kolomnya itu ada berapa piksel gitu, pada kolom itu ada berapa piksel dikalikan dengan jumlah piksel dalam barisnya.
Jadi jumlah piksel hasil perkalian tersebut menggambarkan berapa resolusi geometris citra tersebut. Makanya sering kita mendengar resolusinya 16 megapiksel. Ya. 16 megapiksel itu maksudnya 16 juta piksel. Ini bisa terjadi karena ada 4.000 piksel ke baris, ada 4.000 piksel ke ada 4.000 ke kolom, ada 4.000 piksel ke baris. Nah, atau bisa misalnya 8.000 kali 2.000 juga 16 juta piksel kan. Ini dinamakan resolusi geometris atau geometric resolution. Catatan yang kedua, meskipun tampaknya dua dimensi, ya citra itu, sebetulnya citra memiliki informasi ketiga untuk yaitu informasi nilai intensitas setiap piksel. Jadi setiap piksel yang tadi ada katakanlah 16 juta itu, setiap piksel itu punya intensitas cahaya. Masing-masing pikselnya itu. Ini dinamakan resolusi geometris atau radiometric resolution. Sudah sangat standar, sangat bagus sekarang ini, citra memiliki standar 8 bit. Sehingga akan ada 256 skala radiometris dari gelap atau nilai intensitasnya 0 ya, sampai dengan terang atau putih yang nilai intensitasnya 255 ya. Dari 0 sampai 255 itu ada 256. Memang ada juga citra yang misalnya 16 bit, jadi ada 512 skalanya. Itu tetapi jarang sekarang pada umumnya sudah masyarakat ilmiah hanya cukup menggunakan 256 8 bit image itu. Jika citranya berwarna, maka ada 3 channel RGB, red, green, dan blue, sehingga kombinasi ketiga channel itu dapat menghasilkan sekitar 16,7 juta warna. Nah, itu diperoleh dari 256 dipangkatkan 3, karena ini kombinasi red, green, dan blue kan, ini kombinasi dengan ini kombinasi dengan ini juga kombinasi ke sana. Jadi belum ke segini ya, itu ada 256. Itulah kalau kita beli printer itu dalam brosurnya itu bisa menghasilkan 16,7 juta warna. Itu maksudnya itu karena ada 256 di kepangkatan 3 intensitas cahaya RGB itu. Nah, persoalannya sekarang untuk mentransformasi ijazah yang di foto skew jadi skew saja yang menceng itu bukan cuma translasi dan rotasi saja, ya bukan. Untuk mengoreksi foto ijazah Pak Jokowi yang diberikan oleh Dian Sandi menjadi bentuk ijazah yang dengan format geometri yang ideal, yang persegi panjang seperti ini, ya. Ada satu lagi parameter transformati yang penting, yaitu share. Share-nya di sini lain dengan gini, tulisannya SHEAR, share. Bacanya sama dengan pronunciation-nya sama dengan share, berbagi ya. Sherlock itu sama, tapi ini share-nya itu adalah SHEAR. Yang tidak disebutkan oleh Roy Suryo di Rakyat Bersuaranya Aiman Wicaksono. Memang agak susah mencari padanan dalam bahasa Indonesia share ini. Tapi ini adalah parameter akibat skala ke arah sumbu X dan skala ke arah sumbu Y itu yang berbeda. Bisa dilihat kan di dalam anunya Dian Sandi itu kan memang skew seperti ini. Jadi pasti skala ke arah X dan Y-nya berbeda lah, karena di potretnya menggunakan HP kan itu kelihatannya. Dengan demikian, jika Rismond menggunakan matriks transformasi geometrisnya adalah affine transformation, maka setidaknya ada 5 parameter yang terlibat, yaitu translasi ke arah X atau TX, translasi ke arah Y atau TY, rotasi, theta, rotasi jadi gambarnya diputar itu. Kemudian skala ke arah X dan skala ke arah Y. Nah, itu kan. Jika menggunakan affine transformation yang lebih canggih, ya, advanced affine transformation, maka dia akan memiliki 7 parameter yang matriks transformation-nya berbentuk sebagai berikut.
Kita lihat matriks transformasinya itu seperti ini bentuknya ya. Seperti ini, di mana ini ada parameter-parameternya sekarang adalah SX atau share ke arah X, kemudian theta, share ke arah Y, theta yang tadi, jadi kemudian TX, kemudian ada TY, translasi, nah, kemudian ada translasi T prime X ya, kemudian T prime Y. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 7 parameter. Jadi inilah parameter transformasi yang harus diselesaikan oleh Prismon sehingga kita memang memerlukan pengukuran pada pojok-pojok minimal biar ada 8 persamaan kan itu 48 persamaan untuk menyelesaikan untuk menghitung 7 parameter ini. Itulah yang saya maksud dengan penyelesaian advanced affine transformation itu. Either way, menggunakan simple affine transformation atau advanced affine transformation, Rismon harus punya akses pada ijazah asli Pak Jokowi yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Ditkrimum, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ditkrimum Polda Metro Jaya memang pernah memperlihatkan ini saat gelar perkara khusus, kalau tidak salah pada pertengahan Desember tahun lalu kan. Namun untuk mencari harga parameter matriks transformasi di atas, Rismon betul-betul harus melakukan pengukuran koordinat setidaknya di 4 pojok ijazah itu. Ya, jadi kalau kemarin itu kan hanya dilihat saja kan nggak boleh, bahkan dipegang pun tidak boleh. Jadi bagaimana bisa mengukurnya itu, mengukur koordinatnya itu. Alternatifnya, jika Rismon memiliki hasil scan ijazah tersebut menggunakan flatbed scanner yang bebas distorsi. Dengan pengukuran keempat titik pojok ijazah misalnya kiri atas X1, X2, X1, X2, X3, X4. Kemudian Y1, Y2, Y3, Y4 kan gitu, ada 8 itu. Akan diperoleh 8 persamaan untuk menyelesaikan 7 parameter pada matriks transformasi affine di atas. Nah, pertanyaannya, kalau sudah dapat akses pada hasil scan ijazah Pak Jokowi, mengapa pula kita mesti repot-repot melakukan transformasi geometris seperti yang saya jelaskan di atas kan? Nah, ini persoalannya itu. Padahal untuk melakukan transformasi itu harus kita punya akses pada mengukur, karena ini kan skala X dan skala Y. Itu harus betul-betul punya akses pada ini. Jadi mengapa pula kita mesti repot-repot melakukan transformasi geometris seperti yang saya jelaskan di atas? Rismon bisa langsung saja lakukan analisis pada hasil scan tersebut kan? Udah nggak usah repot-repot transformasi lagi. Nah, kemudian kita sama-sama cermati apa hasilnya kan gitu. Karena tadinya 11.000% palsu kok menjadi asli itu coba kita cermati algoritmnya. Untuk selanjutnya, Rismon juga harus mampu menjelaskan kapan dan dalam kurun 2 bulan sebelum deklarasinya tentang kehasilan ijazah Pak Jokowi, dia punya akses pada ijazah asli atau hasil scan yang saya sebutkan di atas. Rismon harus menunjukkan bukti bahwa dia memang telah memiliki akses pada ijazah yang dalam penguasaan Metro Jaya ini. Kalau tidak, maka dipastikan bahwa Rismon cuma bluffing aja. Nah itu. Nah, sekarang ada catatan penting yang harus diperhatikan. Menurut pengamatan saya, parameter yang paling penting, artinya efeknya paling signifikan dalam proses koreksi geometris foto ijazah Pak Jokowi itu adalah share ke arah X dan Y. Ya, karena apa? Karena itu kan bentuknya kan jadi trapesium seperti ini. Sehingga titik yang di sini itu harus dijembreng gitu ya, di expand ke sana. Itulah sebabnya ijazah yang semula berbentuk panjang menjadi trapesium kan. Nah,
Nah, efek share yang terbesar akan terjadi pada pojok kiri dan kanan atas ijazah. Nah, sedangkan rotasi dan translasi, saya kira pengaruhnya akan relatif jauh lebih kecil, tidak signifikan, karena karena memang tidak, ya anu lah dibandingkan dengan share-nya itu, karena share-nya itu kan ini yang seharusnya begini menjadi begini kan gitu. Nah, rotasi dan translasi saya kira pengaruhnya akan relatif lebih kecil. Tapi kalau kita perhatikan letak foto di mana terjadi lintasan cap yang diperdebatkan, ya, justru terletak di sekitar tengah bawah ijazah Pak Jokowi. Ya, misalnya ini ijazahnya begitu ya, fotonya itu kan ada di bawah di sini, di bawah, di tengah. Nah, di situ, di titik itu, di posisi ini, bahkan efek share pun pasti sangat kecil. Atau bahkan merupakan yang terkecil. Nah, problemnya transformasi geometris seperti ini, bahkan jika menggunakan yang lebih canggih, yang misalnya perspektif transformation misalnya, koreksi geometri seperti ini sama sekali tidak akan mempengaruhi informasi radiometrisnya. Jadi lintasan cap itu kan sebetulnya informasi radiometris. Padahal hadir dan tidaknya lintasan cap pada pas foto Pak Jokowi adalah murni lintasan yang menunjukkan adanya tindihan informasi radiometris yang terdiri atas 3 channel RGB di atas foto itu. Intinya tidak ada hubungan fungsional antara transformasi geometris dan radiometris di sini. Silakan lihat tadi yang matriks transformasi yang saya tadi tunjukkan di atas. Kan tidak ada hubungannya dengan informasi radiometrisnya. Memang setelah proses transformasi geometris di atas, umumnya harus diikuti dengan proses resampling untuk mengisi nilai piksel-piksel yang kosong akibat stretching. Jadi kan tadi yang begini, kemudian di stretch kan. Nah ini pasti ada piksel-piksel yang kosong itu akibat stretching ke arah X ini yang paling dominan ya. Banyak sekali algoritma resampling yang tersedia dan tidak akan dijelaskan di sini tentu saja. Okay? Namun resampling ini juga murni merupakan proses interpolasi dengan memperhitungkan piksel-piksel di sekitarnya. Jadi biasanya ada kita buat mask gitu ya, mask itu apa tuh kayak apa ya kayak misalnya kayak window kecil lah gitu, berapa piksel gitu, kemudian itu digunakan untuk jadi itu memperhitungkan nilai-nilai piksel di tangga sekitarnya. Jadi atas dasar itu kemudian ada anunya lah, ada algoritma tertentu lah untuk itu. Jadi banyak sekali algoritmnya, sangat sangat banyak sekali. Jadi yang berperan di situ, yang mempunyai efek adalah nilai piksel dari neighboring pixels. Nilai piksel dari neighboring pixel. Artinya murni radiometris. Jadi ini adalah murni interpolasi informasi radiometris. Tidak ada parameter geometris yang terdapat pada transformation matrix, transformasi matrik yang terlibat. Tidak ada. Memang Rismond kemudian juga menyebutkan efek pencahayaan. Pencahayaan akan merupakan hamburan cahaya dari sumber cahaya ya, yang menerpa semua bagian permukaan ijazah. Mungkin memang efeknya tidak terdistribusi secara seragam ya. Itu memang bisa difahami lah secara seragam pada seluruh bagian ijazah. Namun jelas tidak mungkin menghasilkan efek seperti irisan sinar laser yang menghasilkan lintasan cap pada foto yang telah dia bantah dengan statement 11.000% palsu di atas itu kan. Jadi tidak mungkin sumber cahaya tadi, pencahayaan itu, kemudian akan menghasilkan irisan seperti laser. Kemudian ada cap itu seperti apa? Capnya kok jadi apa? Ada lintasan cap di atas foto itu. Nah, untuk para pegiat, peneliti, dan pengguna teknologi image processing yang banyak tersebar di beberapa prodi, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi. Saya dulu belajar ini karena saya belajar teknik geodesi. Saya
belajar fotogrametri, remote sensing gitu ya. Kemudian teknik informatika dan lain-lain. Mari kita cermati algoritma Trismon yang akan merupakan antitesis dari tesisnya sendiri yang telah secara gamblang dijelaskan pada buku Jokowi's White Paper. Ya. Bahkan source code-nya untuk algoritmenya itu kan tersedia di buku tersebut. Mari kita sama-sama cermati betul bagaimana respon membangun algoritmenya nanti yang akan menjadi antitesis atas tesisnya tersebut. Jangan sampai merupakan algoritma yang hasil manipulasi. Ya, jadi saya kira kita mari ini sangat sekali. Artinya di luar isu politis yang memang sangat kental gitu ya, yang melibat yang di sekitaran kasus ijazah Pak Jokowi ini, tapi terlibat juga isu penelitian algorithm development dari image processing dan sebagainya, sehingga kita sebagai peneliti kita sama-sama cermati ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.